Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda hari-hari Anda. Kita selalu update 2 hari sekali di YouTube channel tercinta. Kita selalu sharing-sharing tentang parenting, motivasi, dunia pendidikan, isu-isu terkini atau misalnya isu-isu yang dilontarkan oleh para viewers atau misalnya pertanyaan. Jadi silakan kalau mau bertanya, tanyakan saja lewat komentar boleh, lewat link deskripsi juga boleh. Kita sudah sediakan semuanya, WA, Telegram, untuk membaca artikel juga ada, dan juga untuk mengirimkan email juga ada. Jadi kalau misalnya mau bertanya, nanti langsung ditanyakan saja dan kita akan balas, dan kita akan bahas melalui sebuah konten video seperti itu ya. Langsung saja di searching ya. Dan juga di Spotify silahkan langsung diakses dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Ya sama saja sih kalau di Spotify, hanya bedanya dia cuman suaranya saja. Tapi kalau misalnya di YouTube ada muka saya. Kali gitu kan, ada yang kangen gitu maksudnya. Oke baik. Hari ini kita bersama dengan Pak Doni akan membahas tentang dunia parenting. Oke. Bagaimana Pak? Ya, gimana Gung? Ya, ini kita ngebahas parenting ya. Parenting lagi nih, karena parenting ini dirasa tidak ada matinya. Benar. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dan kita baru sadar. Kalau udah punya masalah gitu. Kalau punya masalah kenapa ya? Dan judulnya hari ini tentang rumah-rumah gitu deh Pak. Iya. Jadi judulnya adalah rumah adalah tempat kita menghirup ketenangan. Nah itu Gung. Ini kayaknya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Oh iya. Bertentangan seperti apa nih? Jadi kalau di rumah pengen cepet-cepet keluar aja gitu. Oh gitu ya, nggak betah gitu ya. Nah bagaimana Pak dengan kondisi-kondisi seperti itu Pak? Ya jadi ini Gung yang saya lihat ya, selama ini saya mendapatkan konsultasi dari para orang tua gitu, tentang anak-anaknya. Mereka bingung, anak-anaknya kok waktu pas mereka masih kecil mereka lebih senang ada di rumah gitu. Mereka lebih bahagia kalau misalnya berada di rumah, tetapi pas makin besar kok seperti satu persatu tuh ninggalin rumah gitu. Angkat kaki semua gitu. Jadi mereka nggak betah lagi ada di rumah, mereka merasa nggak nyaman gitu ada di rumah. Apakah tidak ada permainan seperti halnya masa kecil? Nah itu kalau saya kan melihatnya begini Gung, anak kalau semakin remaja ya, semakin besar, mereka memang akan memiliki rasa keingintahuan yang lebih besar gitu, tentang dunia luar. Nah, tapi masalahnya kalau itu sampai bablas gitu, sampai lupa pulang. Nah ini kan akhirnya menjadi masalah. Apalagi kalau di luar ini mereka mendapatkan influence yang negatif. Ya contohnya kan banyak gitu ya, kejadian-kejadian anak di luar sana mereka kayak sulit untuk mau kembali ke rumah gitu. Dia karenakan mereka ketemu sama seseorang yang memberikan hal-hal yang negatif, yang memperkenalkan mereka kepada hal-hal yang negatif. Apalagi misalnya itu bersentuhan dengan narkoba, atau pergaulan bebas. Ya kan mana ada gitu orang tua yang mengajarkan tentang narkoba ke anaknya gitu ya. Yuk nak kita ngisep ganja bareng kan, nggak ada gitu kan. Pasti orang tua akan mencegah hal seperti itu. Betul. Ya anak berdekatan dengan hal negatif ya biasanya berada di luar rumah. Mereka ketemu lingkungan yang salah gitu. Tapi anehnya anak itu nyaman ya. Ya itu karena anak itu memiliki rasa keingintahuan yang besar. Iya, kayak lebih nyaman di luar daripada di rumah gitu. Nah itu meskipun di luarnya tuh negatif. Mungkin gitu, kalau yang saya lihat Bung ya, keadaan di lapangan seperti apa. Kesalahan itu ya kalau boleh jujur ya, berada di orang tua Bung. Orang tua anak semakin besar itu bukannya semakin dijaga, tapi dilepas. Karena merasa sudah besar gitu. Iya. Harapannya seperti itu. Nah itu orang tua merasa udah cukup lah. Anak waktu masih kecil berada di bawah lindungan saya. Iya dirawat. Tetapi pas semakin besar ya sudahlah, anak kan wajar punya dunianya sendiri. Jadi nggak ada lagi peran saya kepada mereka gitu. Kalau saya larang-larang malah anak semakin memberontak gitu.
Nah itu pola pikir yang salah menurut saya. Iya juga sih. Jadi kayak emang orang tua tuh memang seperti itu Pak pada umumnya. Iya. Ketika sudah besar tuh ya boleh main, boleh apa gitu kan, boleh apapun itu. Jadi sesuka hati mereka lah gitu. Benar. Kalau orang tua misalnya sudah cuek ya sama anak-anaknya, apalagi ketika anak-anak ini beranjak remaja, anak juga nggak akan merasa nyaman gitu berada di rumah. Ngapain di rumah? Saya kayak orang asing. Jadi begitu efeknya ke anak ya. Benar. Anak nggak merasakan adanya kebahagiaan lagi di rumah, nggak ada lagi ketenangan gitu. Dulu waktu saya masih kecil, orang tua sering ngajak saya berbicara, ngajak ngobrol, berinteraksi. Iya betul. Tetapi kenapa semakin besar, kok orang tua makin cuek. Nah ini anggapan yang salah kaprah gitu, Pernah kan, saya waktu itu bicara gitu sama orang tua murid saya berkaitan dengan curhatan dia, melihat anaknya itu semakin besar, semakin sulit diatur. Nah, pas saya telusuri, ada cara dari orang tua yang salah gitu dalam mentreatment anaknya. Dia bilang, Pak Doni, ini anak saya waktu dia kecil kok nggak begini gitu perilakunya, tetapi kok semakin besar semakin kurang ajar gitu. Pas saya tanya secara lebih dalam gitu, orang tua ini beranggapan waktu anaknya kecil, anaknya ini mudah diatur sama dia. Jadi apapun yang diinstruksikan dilakukan. Ya. Nah, terus anaknya punya perilaku yang baik juga. Nah, ya kan anak kalau masih kecil soleh-soleh aja gitu. Iya, influence yang negatif ke dirinya itu ya nggak sebesar ketika anaknya remaja. Dia belum bersentuhan dengan dunia luar. Masih dalam jangkauan gitu ya. Jadi wajar gitu. Anak nggak banyak maunya gitu. Tetapi ketika anak sudah semakin remaja, semakin besar, dia bersentuhan dengan dunia luar, kan ada influence yang lain gitu. Nah orang tua kecolongan di sini Bu. Dia pikir anaknya itu akan selalu memiliki perilaku yang baik, positif gitu, yang baik. Akhirnya ini jadi bumerang. Dia lupa gitu untuk menjaga komunikasi secara konsisten. Anak karena dia pikir sudah semakin besar ya sudahlah, wajar sama teman-temannya gitu kan. Akhirnya di rumah si anak kesannya kayak dicuekin gitu. Ya sudah, jadi masalah itu makin bertumpuk gitu. Karena pengaruh dari luar semakin kuat. Saya melihat kondisi seperti itu, ini berarti ada PR gitu buat orang tua, Bung. Rumah yang awalnya menjadi tempat yang paling menyenangkan buat anak-anak, ini menjadi tempat yang sangat menjenuhkan gitu. Betul seperti itu. Iya, makanya saya selalu memberi saran kepada orang tua. Jangan kita pikir gitu, anak semakin besar badannya, akan semakin dewasa pola pikirnya. Karena pola pikir mereka itu bisa dibilang belum terbentuk dengan sempurna gitu. Nah, orang tua yang harus jangan bosan gitu, membimbing anak-anaknya. Anak kan masih butuh juga masukan gitu ya, apalagi masukan-masukan yang positif gitu. Untuk apa?